Setiap varian produk telekomunikasi, apakah masing-masing harus melalui proses sertifikasi DJID? Simak jawabannya dalam video ini. Kita memahami bahwa setiap bisnis pastinya ingin terus berkembang. Salah satunya dengan melebarkan usaha, dengan kata lain, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah dengan memperbanyak produk yang dijual di pasaran. Strategi untuk memperbanyak penjualan produk tersebut, salah satunya juga bisa dilakukan dengan cara menjual varian-varian produk. Varian produk ini bisa bermanfaat jika dalam suatu pangsa pasar memiliki beberapa wilayah dengan pengguna spesifik. Misalnya, dalam wilayah tertentu, para pengguna lebih nyaman menggunakan varian produk A. Sementara di wilayah lain, para pengguna lebih nyaman menggunakan varian B. Meskipun varian A dan B itu adalah model atau tipe yang sama. Dalam proses Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID sendiri, produk telekomunikasi yang mau disertifikasi itu haruslah berupa tipe atau model yang sama. Lalu bagaimana jika tipe atau model tersebut memiliki varian seperti yang tadi sudah dicontohkan? Apakah masing-masing harus melakukan proses sertifikasi DJID lagi? Untuk menjawab ini, tentu saja kita harus mengacu kepada regulasi yang berlaku dalam proses sertifikasi DJID. Regulasi umum yang berlaku untuk proses sertifikasi ini adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Dalam regulasi tersebut memang tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan varian produk telekomunikasi. Namun di dalamnya ada ketentuan bagaimana untuk melakukan sertifikasi DJID varian produk. Jadi pada intinya adalah proses sertifikasi DJID untuk varian produk itu bisa dilakukan dalam satu waktu untuk semua varian produk. Jadi tidak perlu melakukan sertifikasi DJID masing-masing. Namun tentu saja ada persyaratan untuk melakukan sertifikasi DJID varian produk ini. Dalam pasal 7 Permenkom Info nomor 3 tahun 2024 sudah dijelaskan apa saja persyaratannya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sertifikat untuk alat dan atau perangkat lain yang memiliki fitur telekomunikasi yang menggunakan daya pancar di bawah 10 mW serta hanya memiliki satu fitur telekomunikasi dapat berlaku untuk lebih dari satu varian. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa persyaratannya yang pertama adalah sertifikasi DJID varian produk telekomunikasi ini bisa dilakukan hanya pada produk-produk yang memiliki fitur telekomunikasi berupa RF atau radio frekuensi. Karena pengukuran daya pancar di bawah 10 mW tadi itu biasanya dilakukan pada produk-produk wireless. Sementara seperti kita ketahui bahwa produk telekomunikasi tidak hanya terbatas pada produk wireless, karena produk seperti telepon rumah, PABX itu juga merupakan produk telekomunikasi namun berbasis wired atau punya kabel. Kemudian persyaratan kedua, seperti tadi sudah disebutkan adalah fitur telekomunikasi wirelessnya itu haruslah memiliki daya pancar kurang dari 10 mW. Atau dalam proses sertifikasi DJID, kita juga mengenalnya dengan produk low power. Standar teknis yang digunakan untuk pengujian produk telekomunikasi yang memiliki daya pancar kurang dari 10 mW sendiri sudah diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kepmenkominfo Nomor 260 Tahun 2024 tentang standar teknis Short Range Device. Dalam regulasi tersebut, tepatnya di bab 2 tentang standar teknis nomor 9, itu terdapat persyaratan produk telekomunikasi dengan daya pancar kurang dari 10 mW. Di situ Bapak Ibu bisa mencocokkan apakah produk telekomunikasi yang Bapak Ibu ingin perjualbelikan atau masukkan ke Indonesia itu memenuhi persyaratan tersebut atau tidak. Dan satu lagi ketentuan jika Bapak Ibu ingin melakukan proses sertifikasi DJID varian produk telekomunikasi adalah produk tersebut haruslah hanya memiliki satu fitur telekomunikasi wireless tadi. Seperti kita ketahui, produk telekomunikasi itu bisa memiliki lebih dari satu fitur telekomunikasi. Misalnya dalam sebuah produk punya fitur Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, dan lain sebagainya. Namun untuk melakukan proses sertifikasi DJID varian ini, sebuah produk haruslah hanya memiliki satu fitur telekomunikasi.
Jadi setiap varian bisa dibedakan selain dari persyaratan yang tadi sudah dijelaskan. Misalnya dalam produk keyless, yang membedakan adalah jumlah tombolnya. Nah, itu bisa jadi sebuah varian produk dengan tipe atau model yang sama. Dokumen persyaratan untuk melakukan sertifikasi DJID varian produk ini juga sedikit berbeda dengan produk telekomunikasi wireless lainnya. Yang membedakan adalah Bapak Ibu bisa menggunakan laporan hasil uji RF dari modul produk tersebut. Karena biasanya dalam proses sertifikasi DJID, sampel yang digunakan untuk pengujian adalah berupa end product atau produk yang memang nantinya diperjualbelikan atau digunakan di Indonesia. Namun dalam kasus ini Bapak Ibu bisa hanya menggunakan modul RF yang tertera dalam produk tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga harus menyertakan surat pernyataan penggunaan modul. Surat ini menunjukkan bahwa laporan hasil uji RF pada modul tersebut digunakan untuk setiap varian produk. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga harus menyertakan blok diagram modul beserta foto letak modul pada produk telekomunikasi yang Bapak Ibu mau sertifikasi. Selanjutnya, proses sertifikasi DJID varian produk telekomunikasi tersebut sama saja seperti sertifikasi DJID pada umumnya. Bapak Ibu tinggal mensubmit dokumen-dokumen yang dipersyaratkan beserta tadi 3 tambahan dokumen yang sudah dijelaskan. Kemudian DJID akan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut. Setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran, maka sertifikat DJID-nya bisa terbit. Sedikit perbedaan dalam sertifikat DJID varian produk telekomunikasi, nantinya setiap varian itu akan dicantumkan dalam sertifikat tersebut. Jadi, jika misalnya suatu saat salah satu varian dari produk telekomunikasi yang bersertifikat milik Bapak Ibu itu terjaring PMS, kemudian dilakukan pengujian dan dilihat dokumen-dokumennya, DJID selaku regulator bisa mengetahui bahwa produk tersebut adalah sebuah varian dari model atau tipe produk telekomunikasi yang bersertifikat. Jadi tidak melanggar hukum atau regulasi yang berlaku di Indonesia. Itu tadi jawaban varian produk telekomunikasi apakah masing-masing harus disertifikasi DJID atau tidak. Jawabannya adalah bisa, namun dengan syarat-syarat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dengan adanya proses sertifikasi DJID varian produk ini, tentu saja Bapak Ibu tidak perlu meluangkan atau menggunakan banyak waktu lagi untuk melakukan proses sertifikasi, karena semuanya sudah dilakukan dalam satu waktu yang sama. Tentu ini sangat menguntungkan buat bisnis karena bisa menjual berbagai varian produk dengan jumlah yang lebih banyak dengan potensi keuntungan yang lebih besar tanpa harus membuang-buang waktu lagi. Gunakan jasa sertifikasi DJID dari Dimulti Indonesia supaya proses sertifikasi DJID varian produk telekomunikasi Bapak Ibu itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Rep Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, dan update berbagai teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.